Welcome back. Oke, hari ini kita buat reaction video lagi. Kali ini yang kita mau react adalah kawan-kawan suggest ya, di Indonesia beli gas harus pakai KTP dan duit. Tapi kalau di Malaysia cukup bawa uang. Oh ya paham. Malaysia ialah pakai tong gas memang 12 kilo ataupun yang 14,5 kilo. Ya pakai tong gas. Saya nampak di TikTok ada tong gas kecil-kecil. Dan di Malaysia dia orang panggil tongges. Tongges. Nah di Indonesia dia panggil LPG. Macam di Manila LPG juga dia panggil tongges. Oke, so tanpa membuang masa kita teruskan video ini. Sebelum itu terima kasih banyak kepada kamu semua yang like video ini dan yang sentiasa bersama kami setiap upload video. Ya, butang like dan subscribe. Dan kita beli komen like. Itu lah. So kita tunggu dulu video ini baru kita sembang lagi ya. Okay, let's go into the video. Tinggal gara-gara beli tabung gas bersubsidi karena mengantri beli harus pakai KTP, pakai kakak ribet banget urusan di negara gua. Tabung gas LPG di Indonesia yang bersubsidi beratnya 3 kilo, ada tulisan untuk masyarakat miskin. Sampai-sampai menterinya heran, harga subsidinya 12.000 aja. Tapi di lapangan jadi 20.000. Jadi selama ini kalian sebagai menteri kerjanya apa? Kok baru tahu dan kaget? Kalau di Malaysia harganya dikawal betul. Betul kalau ada oknum yang naikkan harga, pasti akan ditindak tegas. Gua ada lihat videonya warga Malaysia, buat report terus direspon tuh sama pegawai kerajaannya. Dan dikasih sanksi tegas, kemudian penjual gas pun harus ada lesen atau izin dari pemerintah. Kalau nggak ada izin memang akan dipenjara mereka. Terus kemudian belinya nggak pala pakai KTP. Lo cuma kasih uang, terus dapet deh tabung gas 12 kilo atau 14 kilo dan harganya 3 kali lipat lebih murah dari LPG Indonesia. Tunggu. Betul juga lah kalau di Malaysia kan beli-beli siapa-siapa tidak payah tunjuk IC. IC tidak payah tunjuk, menunjukkan kau warga negara mau beli tongges. Tidak payah. Kalau yang orang turis apakah mau beli boleh. Harga yang sama. Iya. Ya tidak payah bawa baris. Beli sih di mana? Kadang-kadang kau beli kot lah ya, datang rumah pasang terus. Tapi kena tambah lah mungkin 2 ringgit. Dia antarkan. Kalau di atas bangunan tuh ada 5 ringgit. Diangkat lagi. Dan orang kaya atau miskin boleh beli asal kan, untuk keperluan pribadi. JDI kalau untuk keperluan perusahaan, ya harus beli yang non-subsidi hebat. Ya Malaysia, kapan nih Indonesia bisa mencontohi Malaysia? Jawabannya sampai kiamat nggak akan mungkin. Entahlah, jujur aku kagum dengan negara jiran kita ini. Pemerintahnya pro banget kepada rakyat. Pemirsa, seorang lansia di Tangerang Selatan, Banten meninggal dunia diduga akibat kelelahan usai mengantre berjam-jam untuk membeli LPG 3 kg. Korban langsung jatuh pingsan sesampainya di rumah. Kalian tahu nggak, tabung gas kompor di Malaysia itu besar dan berat. Ini aku punya satu, aku kasih lihat kalian ya. Nah ini nih. Ini aku punya 14 kilo ya. Ada yang lagi gede itu 23 kilo. Sumpah ini berat banget. Tapi kelebihannya di sini, kalau kalian pakai kompor yang ada infrarednya kayak gini, nah itu jimat banget. Nah ini ada 2. Wow, kaya satu biasa. Nah ini ada 2, ini infrared. Kalau kalian pakai yang kompor kayak gini ya, tabung gasnya itu jimat banget. Kayak jimat setahun lah gitu ya penggunaannya. Bayangin cuman dia tidak masak 14 kilo ya. Mungkin dia satu orang itu kalian sudah jimat dalam setahun. Kami 2 bulan tukar. Nggak perlu nge-refill, nggak perlu beli-beli tabung gas. Cukup pakai kompor infrared kayak gue. Keren kan? Kalau kayak kita kan size yang lebih kecil itu adalah berapa kilo gitu kan. Nah kalau di sini yang lebih kecil itu cuma 14 kilo. 14 kilo itu ada jual tahan 1 tahun.
Korang tahu nggak, kalau di Indonesia itu hanya ada satu syarikat yang memproduksi tabung gas untuk rumah tangga, yaitu Pertamina. Berbeda dengan di Malaysia, ada beberapa syarikat yang memproduksi tong gas, yaitu Petronas, Petron, tidak BSP, mau dan jualan gas. Mygas. Di Indonesia, harga isi ulang tabung gas size 3 kg itu Rp20.000, 55 kg Rp107.000, yang ketiga 12 kg itu harganya Rp227.000. Sedangkan di Malaysia, harga isi ulang tong gas size 10 kg itu Rp19, 12 kg Rp22.80, dan 14 kg Rp26.60. Menurut kalian, kenapa harganya bisa berbeda? Jawab di komen ya. Halo guys, apa kabar? Gue lagi di Jalan Alur nih. Tuh, di Jalan Alur kan. Nah, gue lihat tetap gas harganya Rp26.60. Oren. Rp26.60. Nah, Ini itu kita tahu nih ada 14 oren. kilo. Saya nggak tahu. Kalau LPG itu berapa ya guys? Lo bisa convert ke rupiah, Rp26 tuh satu ringgitnya 3.600-an deh, katakan 3.600. Nah, jadi berapa tuh? Mahalan mana gas Malaysia atau gas Indonesia? Lo komen di bawah ya. Kilang Dobi yang menggunakan gas LPG bersubsidi diserbu Hah? oleh KPDN Kenapa? Perak. Ni gas ada dalam ni. Oh, yang kerajaan punya. Ini adalah tong-tong LPG untuk kegunaan domestik isi rumah, tetapi telah disalahgunakan oleh pihak industri yang menjalankan aktiviti laundry. Jadi untuk aktiviti laundry sepatutnya pihak peniaga menggunakan tong industri yang berkapasiti 50 kg ataupun Ini 14 untuk kg yang untuk untuk kegunaan rumah-rumah industri. saja, Bang. You tidak ada permit. Okey, lepas pada ni you apply, bagi ada permit, dapat permit dan you hanya boleh guna gas industri. Tong 14 kg pun ada untuk industri, tapi dia ada khas lah, memang khusus untuk industri punya. Harga dia lebih mahal daripada harga ni. Yang ni semua ada subsidi. Nah, yang 14 kg yang rendah ada subsidi. Bagus, dia tambang Harga bagus. subsidi kerajaan yang dibagi kepada pengguna ialah RM1.90 untuk 1 kg. Kalau ikut harga pasaran industri, harga dia dah RM4 lebih. Mana 1 kg sudah untung RM2. 1 kg, satu tong. Jadi sudah banyak dekat situ Untuk kesalahan ini, kita akan ambil tindakan bawa Akta Kawalan Bekalan Kena saman juga. 1961. Tapi jangan juga sampai gaduh-gaduh lah kan. Sebab di dalam TV. Allah, kena sita wah. Kena ambil. Boleh buat yang. Bu Sri Mulyani kaget harga gasnya 20.000 nyampe ke masyarakat. Padahal harga aslinya Rp12.750. Gini Bu, saya jelaskan ya Bu ya. Harga Rp12.750 itu harga dari SPBE ke agen Bu. Nggak bisa tuh tiba-tiba warung Maduranya kita itu ngambil ke SPBE itu nggak bisa Bu. Nggak bisa, gimana caranya? 12.750 itu biasanya lewat PT Bu, lewat agen yang ditunjuk oleh SPBE. Nah, dari agen biasanya dimarap harganya Bu, jadi 14.000, 13.500 gitu Bu. Baru dari agen nanti jatuh lagi tuh ke pangkalan namanya Bu, ke pangkalan dari 14.000 naik lagi 2.000 ke 16.000. Tiga warga yang tengah berdebat dengan salah seorang agen gas LPG 3 kg di kota Solo. Salah seorang pembeli warga Kemelayan mengaku keberatan dengan syarat harus melampirkan fotokopi KTP atau KK dalam pembelian gas LPG 3 kg. Apa aja Pak syaratnya? Syaratnya KTP sama KK. Kalau KK sama itu kan ada nicknya Pak. Ada nicknya itu kan bisa disalahgunakan, bisa dipinjamkan online itu Pak. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Kita nggak pinjam kok, tahu-tahu banyak tagihan seperti itu Pak. LPG Ujang Wahyu mengatakan stok gas LPG yang berada di tempatnya tak bertahan lama. Pasalnya setiap kali kiriman datang ke tempatnya langsung habis. Nah, untunglah si penjual nih. Di tempatnya
Ujang mengaku dalam seminggu tempatnya mendapatkan 4-5 kali pengiriman dari agen. Dalam satu kali pengiriman, jumlah yang diterima Ujang yakni 100 tabung gas. Di pangkalan tempat Ujang menjual gas dijual dengan harga Rp18.700. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, pembeli wajib menyertakan kartu tanda penduduk. Ini cekal KTP-nya ya. Harus pakai KTP lagi ya. Kenapa? Mas impit-impitan mau beli gas, bawa IC gitu. Begitu susah kamu beli gas. Menteri Bahlil, Anda bilang suplai LPG berjalan normal, tapi di lapangan rakyat susah karena kebijakan Anda yang tak pernah turun dari Menara Gading. Sampai Presiden harus turun tangan dan beri instruksi baru. Malu. Kebijakan Menteri yang gegabah nyawa rakyat yang melayang. Menteri Bahlil berani bilang tak ada pemangkasan subsidi, tapi faktanya kebijakan Anda memaksa rakyat berjubel di pangkalan LPG. Berebut tabung sampai ada yang tewas. Bu Yoni di Pamulang mengantri gas hingga tak lagi bangun. Ada yang hujan-hujanan, ini potret yang terekam. Pemerintah bilang tak ada pemangkasan subsidi, tapi ketika akses dibatasi, ketika rakyat harus tempuh jarak 10 km ke pangkalan, apa bedanya dengan subsidi yang dipelintir jadi siksaan? Dan kalaupun kebijakan ini penting, di mana sosialisasi masifnya? Tiba-tiba 1 Februari, puluhan 1 Februari baru aja banyak. Rakyat dipaksa adaptasi dalam hitungan bulan tanpa infrastruktur yang disiapkan. Ini bukan kebijakan, tapi eksperimen sosial yang kejam. Menteri Bahlil bicara distribusi, tapi ketika rakyat pikirkan matang, efisiensi untuk siapa, keuntungan siapa. Pertanyaan terakhir, berapa lagi itu sajalah agar pemerintah sadar bahwa kebijakan tak bisa dibuat ala kadar. Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya di Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, saya pakai akal sehat, Pak ya. Saya pakai akal sehat. Kalau memang ada yang nakal, menimbun atau mengurangi isi gas, Bapak punya senjata, Bapak punya alat untuk bertindak. Bukan rakyat untuk dikorbankan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau kami suruh jadi sub, dia marahnya apa? Persyaratannya apa? Tidak ada persyaratan. Ya, saya udah bisa. Nah, salah satu KTP. KTP adalah privasi. Ya, udah. Bapak, ya. Bapak, saya pikir yang penting Bapak sekarang ambil dulu, Bapak antri. Ya. Yang penting penjelasan tujuan negara begitu ya Bapak ya. Kita ingin Bapak dapat dengan harga yang baik, semua kita layani, tidak ada kelangkaan. Oke? Ya, saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya di Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Udah ya. Akal sehat kami berjalan, Pak. Udah ya, Pak ya. Udah kita paham Bapak kok. Kita paham ya. Kita paham Bapak kok ya. Kita mengurus banyak orang dan Bapak juga ya, Pak ya. Nah gimana bos, keren kan? Indonesia pasti orang Malaysia ketar-ketir melihat video tadi. Jadi jangan suruh kita mencontohi Malaysia ya. Karena sampai kiamat pun gak akan mampu. Kenapa? Saya tengok 14 tuh dia bilang jangan mencontohi Malaysia sebab tidak mampu. Itu macam dibanding-banding sudah apa dia punya admin begitu. Tidak mampu apa? Mampu ikut begitu Pak Indonesia. Di segi mungkin pasal gas tidak mampu ikut, tapi pasal lain hal boleh. Mungkin lebih maju, ada Indonesia Part yang dia lebih maju, ada Malaysia Part dia lebih maju. Mungkin pasal gas mungkin Malaysia lebih banyak lah dia punya supply, sebab coba tengok berapa penduduk Indonesia yang mau menggunakan gas. Coba tengok berapa penduduk Malaysia yang mau menggunakan gas. Jumlah tidak sama, jadi istilah macam saya ketua keluarga. Contoh, tapi anak 2 saja. Lawan di sebelah rumah, anak dia 10. Mana gas yang paling jimat? Kami sebab 2 saja yang memasak. Sebab jarang guna. Iya, jarang guna. Jadi tengok penduduk lah, bukan pasal maju. Ya jumlah penduduk ramai Pak. Jadi Indonesia memang banyak yang mau menggunakan itu. Jadi mudah-mudahan masalah itu akan selesai ya.
Mudah-mudahan akan selesai masalah ini dan ya jangan kita tengok perbandingan. Malaysia, Indonesia tuh sama. Sama aja. Ya, Malaysia tuh lain halnya, Indonesia tuh lain halnya. Ya. Oke lah, sampai sini dulu video ini dan ya, kita jumpa lagi till our next video. Ya, peace. Halo guys, thank you so much for watching this video. Kalau kamu mau lagi more macam ini, klik di sini. And kalau kamu suka juga di video, please klik like and subscribe.